Selamat pagi. Ini ada komen dari Pak Fajri ya. Sebentar, ini nggak kelihatan nih. Pak Fajar, ya. Pak Fajar, ini ada komen dari Pak Fajar, bagus nih Jess, saya bacain ya Jess. Makasih Pak Jess, ilmunya. Kalau kita makan telur antara jam 10, jam 11, boleh dibarengi sama tahu tempe yang dikukus Pak Jess. Boleh, di atas jam 10, jam 11 silahkan, nggak ada masalah. Gini, ini ini saya bilang ilmunya mahal. Karena kamu tidak akan mendapatkan pembelajaran seperti ini dari konsultasi. Kamu tidak akan dikasih. Why? Karena banyak kepentingan. Kalau saya kan tidak punya kepentingan. Kamu mau beli racikan makjin, syukur, enggak juga, enggak apa-apa. Enggak urusan saya. Kesehatanmu tanggung jawabnya adalah kamu, kesehatanku tanggung jawabnya adalah aku. Jadi no problem, enggak ada masalah. Buat saya ya enggak ada masalah. Jadi makanya saya ngomongnya belak-belakan, dan itu yang terbaik untuk sebuah komitmen kesehatan. Gini Pak Fajar ya, ini penting banget. Tubuh kita ya, yang paling penting dalam kehidupan syarat ini adalah tidak sarapan dan tidak makan malam. Ini syarat kalau mau orang itu sehat. Udah itu aja. Nggak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Kenapa kok syarat ini menjadi mutlak? Tidak sarapan dan tidak makan malam? Karena kondisi gelombang otak. Itu jawaban saya. Ini tidak akan dipelajari dimanapun. Karena pembelajaran ini banyak orang ya dan tidak ya. Kondisi gelombang otak. Kenapa kita tidak perlu makan malam? Jawabannya, otakmu dari beta menuju ke alfa, menuju ke theta, baru bisa deep sleep. Itu otakmu ketika malam hari. Sehingga kamu tidak perlu makan malam. Tidak usah makan malam. Karena apa? Karena gelombang otaknya harus bergerak dari beta menuju ke delta. Itu sebabnya tidak butuh makan malam. Tidak butuh sarapan karena otak dari delta naik ke theta, naik ke alfa, dan baru ke beta. Itu sebabnya yang paling bagus untuk tubuh tidak sarapan dan tidak makan malam. Itu yang paling bagus. Makan di antara jam 1 sampai jam 7. Nah, makan di antara jam 1 sampai jam 7 itu suka-sukamu. Ini ilmu yang paling mudah ya untuk menjadi sehat ya. Suka-sukamu. Kamu mau makan apapun tidak dilarang. Sekali lagi saya tidak berbicara di ranah orang punya masalah penyakit. Saya tidak berbicara di ranah orang punya masalah degeneratif. Kalau orang udah kena degeneratif itu berarti udah awal dari semua penyakit yang akan muncul kemudian. Saya tidak berbicara di ranah orang yang sudah kena komplikasi. Saya tidak berbicara di ranah orang yang sudah kena yang namanya metabolik. Kalau sudah di ranah itu, ya itu mau tidak mau, kamu harus stop makan makanan yang kamu suka. Kamu harus makan makanan yang mungkin kamu tidak suka. Telur, tidak boleh digaremin, tidak boleh dibumbuin. Paling aman kan direbus, kalau udah masuk ke ranah itu ya. Daging, hanya bisa ditem, tidak boleh dibumbuin. Ikan, ditem, tidak boleh dibumbuin ya, karena udah kena metabolik. Jadi masalah-masalah yang berhubungan dengan natrium, oksidasi harus dibuang semua. Nah itu kalau mau. Tapi kan saya bicara masalah ranah supaya orang sehat. Ya, yang paling penting adalah tidak sarapan dan tidak makan malam. Kenapa? Ya karena kondisi gelombang otak tadi. Ya, gelombang otaknya tadi. Nah, makan di jam 1, di atas jam 12 seperti yang dikatakan Pak Fajar ini, itu sangat aman. Sampai stop jam 6 sore. Atau jam 7 malam itu terakhir makan. Dengan perhitungan 2 jam kemudian baru istirahat. 2 jam kemudian baru tidur. Jadi terakhir makan jam 7, kamu masih punya waktu jalan kaki ke sana, jalan kaki kemari, aktivitas nyapu di rumah, ngepel mungkin. Nah itu 2 jam. Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 kamu udah tidur. Itu hitungannya seperti itu. Sehingga jam 7 masih bisa terakhir makan. Nah, kalau kamu menggunakan teori seperti ini, ya teori seperti ini, tidak sarapan, tidak makan malam, bebas makannya, kamu harus membuat aturan dalam hidupmu. 1 minggu harus ada waktu 24 jam tidak makan.
Satu minggu harus buat aturan ada hari 48 jam tidak makan. Sebulan 2 kali mungkin. Nah, kamu kalau atur seperti itu, tubuhmu sehat. Kenapa kok harus ada aturan 24 jam, 48 jam tidak makan? Karena tubuhmu harus diistirahatkan supaya mikrobiota tubuhmu sehat. Tubuhmu harus diistirahatkan dari makanan-makanan itu supaya selmu sehat. Simpel kan sebetulnya menjalani kehidupan, cuman kamu sudah diajari, lapar ayo makan, lapar ayo makan. Padahal lapar itu tidak harus makan. Lapar itu minum itu lebih bagus. Kalau kamu, apalagi kalau kamu punya masalah ya, itu. Nah, lapar ayo makan. Nah, kalau itu pagi saya tidak sarankan. Lapar ayo makan. Kalau itu malam saya tidak sarankan. Gitu. Malam ya lebih aman kamu minum. Tuh. Minum kalau harus manis, kalau harus pakai gula Pak, boleh aja gulanya ditakar. Karena apa? Jam 1 sampai jam 7 itu sudah banyak gula yang kamu makan. Kemarin kami makan di Oka-Oka Bento. Saya sama istri berbicara. Kita mau makan apa ya? Kita makan ayam bobrek. Enggak ah. Kemarin baru makan ayam bobrek. Sekarang makan Oka-Oka Bento. Ya udah, makan Oka Bento. Sore sekarang, jangan nanti malam. Kenapa? Karena Oka-Oka Bento ada yang dibungkus dengan tepung. Contoh yang bulat-bulat kayak begini itu dibungkus dengan tepung dagingnya. Terus kemudian yakiniku apanya itu, iku-ikunya itu dimasak, ada karbonya pasti. Terus kemudian yang sayap itu, yang sempol itu, sayap ayam itu juga ada ikatan tepungnya. Dagingnya kita makan, tepungnya kita makan, tetapi kita tidak makan pakai nasi. Nah, itu yang penting. Saladnya kita makan. Di salad ada mayones. Kamu tahu nggak mayones terbuat dari apa? Minyak dan telur. Mayones itu minyak dan telur. Nah, kamu makan mayones, ya, terus kemudian ada nasi lagi. Ya sudah, walahu alam, Jess. Nah, itu sebabnya saya kemarin berbicara sama istri, ya udah makannya sore aja supaya sampai malam kita masih ada kegiatan sehingga energinya, kalorinya dibuang. Itu cara perhitungan-perhitungan yang bodoh banget, yang gampang banget dan kamu punya kesehatan. Nah, kalau kamu hidup kayak saya, yang model-model begini tidak akan kamu obat-obati, batuk kayak begini, pilek kayak begini, tidak butuh obat. Kayak gini tidak butuh obat. Kamu hanya butuh mengurangi kegiatan kamu dan kemudian memaksa keringatnya keluar terus. Nah, istirahat yang cukup. Sembuh sendiri. Sehingga kamu terhindar dari yang namanya degeneratif atau selnya gagal meregenerasi. Itu maksudnya. Jadi kalau seperti yang dikatakan Pak Fajar ini, saya tidak sarapan, saya tidak makan malam. Makan telur di jam 10, jam 11. Terus kemudian ketika makan telur, saya campur pakai tahu di tim, boleh enggak Pak? Ya boleh, enggak ada masalah. Siang hari jam 1 Pak, saya makan nasi, saya makan tongseng, saya makan pepes ikan mas, saya makan gulai ayam, saya makan gulai kambing. Ya boleh, enggak ada masalah. Enggak ada masalah selama itu dimakan di atas beta. Otakmu dalam posisi beta. Enggak ada masalah. Karena pasti dalam hari-hari itu kamu punya kegiatan, kamu punya aktivitas. No problem. Gitu. Nah, itu ya sebabnya saya ajarinya yang paling sehat adalah makan telur. Kuningnya sehat. Pak, enggak bosan Pak makan telur rebus Pak. Udah terbiasa bos, 6 tahun udah. Nggak pernah ganti saya telur. Semua telur saya makan, telur penyu saya makan, telur kepiting apalagi. Telur kepiting itu enak banget, apalagi dimasak saus padang. Enak banget. Telur bebek saya nggak mau. Apa? Kadang-kadang aja kalau pas ada satu makan. Paling enak dicampur sama rawon kalau telur bebek asin pula. Ini enak. Ini bebas.